Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Zochen. Dan seperti biasa, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zochen dia berhasil memenangkan turnamen ini ketika dia di babak final dengan mudahnya menjatuhkan lawannya dengan semua kemampuan yang dia miliki. Dan setelah Zochen dia berhasil mengalahkan lawannya, tentunya hal itu juga menarik perhatian bagi semua pihak. Mereka semua kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zochen. Dan di sini untuk Pak Tua Kepala Sekolah, dia pun benar-benar bersyukur pada akhirnya Zochen memenangkan turnamen itu hingga membuat kini sekolahnya tidak lagi subsidinya dicabut. Tapi di pihak lawannya tentunya hal itu membuat Pak Tua Kepala Sekolah dari sekolah sebelah yang dikalahkan oleh Zochen, dia sangat-sangat marah. Bahkan dia juga kini ditinggalkan oleh para pendukung-pendukungnya yang lainnya. Sedangkan untuk Pak Tua Hunter ini, setelah turnamen ini selesai, dia pun memutuskan untuk segera kembali pulang. Tapi ketika dia ingin kembali, dia pun melihat sosok yang cukup familiar untuk dirinya. Dan itu membuat orang tua ini dia pun berpikir, apakah sosok itu datang untuk dapat merekrut Zochen? Pikir dari pria tua itu. Dan ternyata sosok yang dimaksud oleh orang tua itu adalah sosok yang berasal dari guild besar dan berasal dari akademi yang paling top, akademi nomor 1. Dan di sini orang tua ini dia pun bertanya, apakah nona mudanya ingin membawa pria itu, mengingat mereka bukannya memiliki sebuah hubungan. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh wanita ini. Dia adalah teman lamaku, ucap dari gadis itu yang akan merekrut Zochen bergabung dengan guild mereka. Sedangkan di sudut lainnya, untuk Zochen setelah dia memenangkan turnamen ini, tentunya dia mendapatkan piala. Dan mereka pun juga mengadakan sedikit konferensi pers kecil-kecilan. Dan untuk Zochen tentunya dia sedikit kikuk ketika dia ditodong sama kamera. Dan setelah beberapa saat, pada akhirnya Zochen dia juga mulai masuk berita setelah dia memenangkan turnamen itu. Dan karena memang Zochen telah memenangkan turnamen, di sini Pak Tua Kepala Sekolah dia pun memberikan hadiah apa yang diminta oleh Zochen sebelumnya, yaitu sebuah kristal yang memang sebelumnya telah dia janjikan. Dan di sini untuk orang tua ini dia pun sangat senang dan berterima kasih kepada Zochen. Dan dia juga yakin kalau tidak akan lama lagi Zochen pasti akan mendapatkan undangan dari akademi besar, ucap dari orang tua itu. Dan setelahnya Zochen dia pun pergi. Tapi ketika Zochen baru aja meninggalkan ruangan kepala sekolah, dia langsung disambut oleh rekan-rekannya yang lainnya. Dan untuk Zochen dia juga bingung kenapa teman-temannya kok ada di sini. Bukankah ini waktunya libur sekolah? Dan hal itu pun dibenarkan oleh mereka. Dan di sini mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Zochen memang sangat luar biasa. Dan berkat kemampuan dan juga aksi yang diberikan oleh Zochen membuat mereka juga mendapatkan promosi dari akademi yang bagus, yang membuat Zochen pun mengucapkan selamat kepada mereka. Di sini rekan-rekan dari Zochen mereka pun berharap kalau mereka di masa depan masih aja bisa bersama dengan Zochen berlatih bersama, karena dengan adanya Zochen membuat kemampuan mereka berkembang dengan sangat-sangat pesat, yang membuat Zochen dia pun setuju untuk dapat berlatih kembali bersama dengan teman-temannya di masa depan. Tapi ya enggak untuk saat ini juga. Namun ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba aja mereka dihentikan oleh seseorang, dan ternyata itu adalah gadis ini yang ingin bergabung dengan kelompok kecil dari Zochen. Aku ingin bergabung dengan kelompok kalian, bolehkah aku bergabung, ucap dari gadis itu. Dan ketika dia dibawa masuk ke dalam kelas elit, tentunya membuatnya sangat antusias. Dia nggak menyangka kalau ternyata kelas elit sebagus ini. Dan dia tentunya mengucapkan terima kasihnya kepada Zochen yang telah mengizinkan dirinya bergabung dengan kelompok ini, dan meminta kepada Pak Tua Kepala Sekolah membiarkan dirinya masuk ke kelas elit, yang membuat Zochen dia pun mengatakan, ya aku cuman berbicara dengan kepala sekolah dan dia setuju, ucap dari Zochen. Dan untuk gadis ini tentunya dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada Pak Tua Kepala Sekolah yang telah mengizinkannya bergabung dengan kelas elit. Dan untuk Pak Tua Kepala Sekolah dia pun nggak masalah dengan ini semua, dan dia juga mengatakan kalau dia juga memiliki sebuah niat untuk dapat menghapuskan kelas elit, membiarkan semua murid berlatih di tempat elit ini, ucap dari orang tua itu. Dan dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada murid-muridnya yang telah berjuang keras di atas arena hingga membuat kini sekolah mereka akan mendapatkan subsidi yang terus berlanjut dari pemerintah, ucap dari Pak Tua Kepala Sekolah. Bahkan mereka juga mendapatkan uang tambahan untuk dapat merenovasi sekolah itu. Namun di sini melihat gadis kacamata ini ingin bergabung dengan kelompok ini dan berlatih lebih keras, membuat gadis Xiaoyan, ya Xiaoxia, siapa namanya nggak tahu lah, Xiaxia
Ya gitulah, dia pun bertanya kepada gadis ini kenapa dia ingin berlatih keras, apakah dia ingin menjadi seorang oracle juga, dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini, dimana dia mengatakan kalau dia ingin terlihat keren seperti rekan-rekannya yang lainnya, dan dia juga mengatakan walaupun dia nggak bisa menjadi seorang oracle tingkat tinggi, setidaknya dia ingin juga bergabung dengan akademi tingkat atas seperti teman-temannya ini. Namun di sela-sela pembicaraan itu, di sini pria ini dia pun bertanya kepada Zochin apakah Zochin udah tahu dia mau pergi ke sekolah mana, ke akademi mana, tapi untuk Zochin dia pun mengatakan kalau dia belum mendapatkan undangan apapun, yang membuat orang ini dia pun bertanya bagaimana mungkin Zochin tidak mendapatkan undangan sedangkan mereka aja mendapatkannya. Tapi untuk Zochin ya nggak tahu juga. Tapi untuk Pak Tua kepala sekolah dia pun mengatakan kalau sebenarnya ada undangan untuk Zochin, dan undangannya adalah ini, ucap dari orang tua itu. Melihat Zochin mendapatkan undangan membuat mereka juga penasaran. Cepat buka, aku ingin tahu akademi mana yang mengundangmu, ucap dari mereka, dan ternyata itu berasal dari Akademi Dawn. Walaupun memang di negeri mereka terdapat 5 akademi top, tapi Akademi Dawn adalah akademi yang paling top. 5 itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Akademi Dawn, dan ini adalah akademi yang paling top yang luar biasa. Yang tentunya membuat Zochin dia pun bertanya bagaimana mungkin itu menjadi akademi yang paling bagus. Padahal di luar sana ada 5 akademi yang lainnya, yang membuat Pak Tua kepala sekolah dia mengatakan kalau Akademi Dawn itu berbeda dari 5 akademi yang lainnya. Karena Akademi Dawn adalah akademi khusus yang digunakan, yang disiapkan untuk dapat memberantas para Rift. Mendengar kata Rift membuat mereka pun bertanya apa itu Rift, yang membuat Pak Tua kepala sekolah dia pun mengatakan kalau sebenarnya menurut sebuah perjanjian kerahasiaan, keberadaan Rift itu tidak dapat diungkapkan di luar zona dalam. Karena memang saat ini mereka semua ada di zona luar. Namun karena mereka semua memang akan pergi menuju area dalam, Pak Tua kepala sekolah pun pada akhirnya dia akan menjelaskannya, dimana sebenarnya sederhananya Rift adalah sebuah portal untuk dapat pergi menuju dunia luar, dan di dalam sana terdapat banyak sekali monster-monster yang tidak terhitung jumlahnya. Namun yang menjadi masalahnya Rift ataupun portal itu terdapat 2 lorong, yang artinya monster-monster yang ada di dunia luar dapat masuk ke dalam dunia mereka, dan jika itu terjadi tentunya itu akan sangat amat mengerikan. Bahkan dulu Pak Tua kepala sekolah dia pernah menjadi anggota skuad untuk dapat membersihkan para monster-monster itu. Tapi tentunya itu tidaklah mudah, bahkan dia juga banyak kehilangan anggota timnya di kala itu, yang membuat Pak Tua kepala sekolah dia pun mengatakan intinya tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Korban yang sangat tinggi ada di dalam sana, karena yang mereka hadapi adalah monster-monster yang gak terhitung jumlahnya dan juga kuat tentunya, ucap dari Pak Tua kepala sekolah, yang membuat Zochin dia pun berpikir kalau sepertinya dia harus pergi ke akademi itu, karena dia tahu di tempat itu adalah tempat di mana dia bisa menghasilkan banyak uang, pikir dari Zochin. Dan karena memang Akademi Dawn ini sedikit berbeda dengan 5 akademi yang lainnya, di sini Zochin dia harus segera melakukan daftar ulang, karena daftar ulangnya lebih cepat dibandingkan dengan 5 akademi yang lainnya. Dan sebelum Zochin pergi, dia juga mengatakan, juga menitip kepada Pak Tua kepala sekolah tentang keluarganya, karena dia harus pergi menuju area dalam. Dan setelahnya Zochin dia pun pulang, dan ketika dia pulang ke rumahnya, di sini dia juga cukup ternotis ketika dia melihat kalau ternyata saat ini buku ajaib dia sedang mengambil sesuatu yang berasal dari benda yang sebelumnya telah didapatkan oleh Zochin, dan itu adalah benda yang diberikan oleh Pak Tua kepala sekolah. Dan ternyata buku ajaib ini dia mengambil energi yang ada bersama dengan benda itu dan menghancurkan kristalnya, yang tentunya membuat Zochin dia pun panik. Padahal harusnya kristal itu dapat dia jual jika memang gak dibutuhkan lagi energinya, pikir dari Zochin. Namun di sini untuk buku ajaib dia pun juga bertanya kepada Zochin lantas bagaimana selanjutnya apa yang ingin dilakukan oleh Zochin, yang membuat Zochin dia mengatakan kalau dia telah diterima di Akademi Dawn dan dia bisa pergi menuju Rift, di mana dia bisa mendapatkan uang yang banyak untuk dapat melunasi hutang yang dia miliki. Dan Zochin dia juga mengatakan kalau di dalam sana terdapat banyak monster dan tentunya itu sangat berbahaya, dan dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau monster-monster yang ada di luar sana adalah monster yang memiliki kekuatan yang kurang lebih sama dengan para oracle, ucap dari Zochin, yang membuat buku ini dia pun mengatakan ya itu benar kalau oracle dan juga Rift
ataupun para monster yang ada di dalam sana itu sama. Bahkan manusia, mereka mendapatkan kekuatan bintang juga sama. Sama seperti apa yang didapatkan oleh para monster-monster yang ada di luar sana. Yang artinya di dalam sana sangat-sangat berbahaya. Ucap dari buku ajaib itu. Dan karena memang Zouchen dia akan pergi menuju tempat yang disebut sebagai Rift, yang memang ada hubungannya juga dengan keinginan dari dirinya, membuat buku ini dia pun memutuskan untuk dapat memberikan kekuatannya kepada Zouchen. Dan dia kini memberikan sedikit kekuatannya kepada Zouchen, yang membuat Zouchen dia pun juga bingung apa yang sebenarnya terjadi, karena dia merasakan energi yang sangat kuat masuk ke dalam tubuhnya. Dan kini tubuh dari Zouchen mulai bertransformasi dengan energi yang diberikan oleh buku ajaib itu. Dan di sini Zouchen dia juga levelnya langsung naik dari level E tingkat 4 kini naik langsung ke tingkatan 6, yang tentunya itu membuat Zouchen dia pun merasakan energi yang luar biasa masuk ke dalam tubuhnya. Di sini Zouchen setelah dia mendapatkan kekuatan baru, dia pun merasa kalau sepertinya dia juga memiliki sebuah panel sistem yang dapat membantu dirinya membimbing apa yang harus ia lakukan. Di sini buku ini dia pun memberikan sebuah skill yang disebut sebagai creation. Itu dapat membuat Zouchen dia mulai dapat menciptakan kekuatannya sendiri, alias memilih potensial apa yang akan ditingkatkan oleh Zouchen, yang membuat Zouchen dia pun bertanya apa maksud dari itu semua. Bukankah potensial itu nggak terlalu berguna? Bukankah level yang lebih penting? Ucap dari Zouchen. Tapi buku ini dia pun marah. Dia pun mengatakan kepada Zouchen kalau level adalah sesuatu yang tidak terlalu penting ketika nantinya Zouchen telah mencapai rank D. Karena ketika Zouchen dia mencapai rank D, maka dia akan membangkitkan potensial pertamanya. Dan hadiah yang diberikan oleh buku ini adalah kemampuan yang disebut sebagai creation, di mana Zouchen dia bisa memodifikasi ataupun menentukan agility ataupun potensial mana yang bisa ditingkatkan oleh Zouchen. Apakah dia ingin meningkatkan speed, ability, ataupun strength dan juga yang lainnya. Dan itu adalah sebuah kemampuan yang sangat luar biasa. Karena jika saja Zouchen dia salah pilih, tentunya itu akan membuat Zouchen dia benar-benar tidak berguna. Ucap dari buku itu, yang membuat kini Zouchen dia pun mencoba untuk dapat melihat panel sistem miliknya. Dan di sini dia pun melihat kalau ternyata semuanya masih 0. Strength-nya 0, agility, sprint, defense sense dan juga yang lainnya masih 0. Selain itu juga terdapat juga beberapa panel-panel yang masih terkunci karena memang levelnya masih belum cukup, hingga membuat Zouchen dia pun berpikir kalau sepertinya dia harus meningkatkan levelnya dulu untuk dapat membuka panel-panel yang masih diblokir ataupun masih ditutup, yang masih terkunci. Jadi di sini Zouchen dia pun harus naik level dulu, pikir dari dirinya. Tapi di sini untuk Zouchen dia juga mengatakan kalau saat ini kemampuan yang dia miliki masih ecek-ecek. Jadi ketika dia masuki Rift nanti, tentunya itu akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat berkembang di dalam sana. Yang membuat buku ini dia pun kesal dengan Zouchen. Kau benar-benar merepotkan, ucap dari buku ini. Padahal sebelumnya dia baru aja mendapatkan sedikit kekuatan yang diberikan oleh Zouchen dari hadiah kristal yang sebelumnya. Tapi sekarang dia harus kembali memberikannya kepada Zouchen. Jadi di sini buku ini dia pun berpikir kalau sepertinya baiklah, aku akan memberikan energi yang baru saja aku dapatkan dan anggap saja ini sebagai investasiku. Ucap dari buku itu, yang kini dia memberikan hadiah kepada Zouchen, yang membuat kini Zouchen dia pun mendapatkan sesuatu yang disebut sebagai Kendra Magic Armor. Ya, di sini Zouchen dia pun mendapatkan Magic Armor pertamanya, walaupun cuma di bagian tangan doang. Dan ini dapat meningkatkan pertahanan dan juga kekuatan dari Zouchen, yang membuat Zouchen dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah armor yang sangat-sangat kuat. Apalagi armor ini juga terikat dengan jiwa. Ini dapat meningkatkan defense dan juga strength kah? Wah, keren nih, ucap dari Zouchen. Dan di sini Zouchen sebelum dia pergi, dia juga menitipkan surat kepada Pak Tua Kepala Sekolah untuk dapat diberikan kepada keluarganya karena dia harus pergi jauh. Dan untuk Pak Tua Kepala Sekolah, awalnya dia juga bertanya kenapa Zouchen tidak memberikannya sendiri. Tapi untuk Zouchen, dia mengatakan kalau dia memiliki hubungan yang kurang baik dengan saudarinya. Dan setelahnya Zouchen dia pun pamitan dan pergi menuju bandara. Dan tak lama setelahnya kini Zouchen dia pun tiba di Akademi Dawn. Ya, tiba-tiba aja nyampe. Dan setibanya di tempat ini membuat Zouchen dia pun berpikir kalau sepertinya ini sepi banget nggak sih? Tapi ketika Zouchen dia bertanya dengan petugas yang ada di tempat ini, membuat petugas ini dia pun bertanya mana kartu tanda pengenal dan juga kartu undangan. Dan ketika Zouchen dia mengeluarkannya dan dicek, membuat petugas ini dia pun mengucapkan selamat kepada Zouchen yang telah bergabung dengan akademi mereka. Bahkan di sini dia juga mengatakan kalau dia udah menunggu kedatangan dari Zouchen, yang tentunya membuat Zouchen dia pun bertanya, apa? Menungguku? Sepertinya aku tidak mengenalmu nggak sih? Ucap dari Zouchen. Tapi di sini orang ini dia pun meminta kepada Zouchen untuk ikut bersama dengan dirinya. Dan setelah memasuki gerbang di sini, petugas ini dia pun meminta kepada Zouchen untuk mengeluarkan kartu yang telah dia dapatkan, kartu undangan, dan tempelkan di batu itu. Dan ketika ditempelkan tiba-tiba aja
Zuchen dia pun diteleportasikan menuju sebuah tempat yang membuatnya agak sedikit kaget lah. Ini tadi di mana? Yang membuat petugas ini dia pun mengatakan kalau Akademi Dawn itu jauh, jadi mereka harus menggunakan benda teleportasi itu. Yang sebelumnya itu bukanlah akademi yang sesungguhnya. Dan setibanya di tempat ini, di sini petugas ini dia pun membawa Zuchen menuju sebuah ruangan khusus di mana di dalam ruangan itu terdapat gadis ini yang telah menunggu kedatangan dari Zuchen. Di mana gadis ini dia juga berujar, "Zuchen, lama kita tidak berjumpa." Ujar dari gadis itu, "Apakah kau masih mengingatku?" "Ya," sambut dari Zuchen, "aku ingat siapa dirimu. Aku tidak menyangka kalau ternyata kau adalah seniorku." Ujar dari Zuchen yang ingat siapa gadis yang ada di depan sana. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja coy. Soalnya nanti kalau gue lanjutkan nanggung, serius nanggung banget. Soalnya nanti gue selesaikan sampai langsung ketika ujian tesnya, biar nggak terlalu nanggung-nanggung dah. Dan itu aja tuh part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Dan bagaimana perjalanan Zuchen di akademi barunya akan dibahas di part lanjutannya aja, karena belum ada aksinya, masih perkenalan doang. Sampai jumpa di part lanjutannya. Dan ini juga karena udah mau asar, jadi kita skip aja. Kita lanjutkan besok lagi. Bye, thank you.